Genusian, kalian setuju gak kalau misalkan organisasi itu kayak bangunan? Kalau misalkan tidak diiringi dengan tim yang solid dan juga kuat, ya hasilnya bakal ambruk. Halo Genusian, it's me again Berlin. Welcome back to Jetalk or Genusian Talk. Jadi Genusian, di dalam dunia teknik sipil, semua bangunan itu pastinya punya struktur. Entah itu pondasi, lalu rangka, dan juga sistem yang harus bekerja sama secara bersamaan. Nah, kalau misalkan di organisasi, kalau misalkan ya komunikasinya macet, lalu pengurusnya itu ogah-ogahan, lalu anggotanya juga pada pasif, otomatis organisasinya itu bisa hancur seperti bangunan yang nggak dirawat. Dan jadi pemimpin organisasi itu bisa diibaratkan juga seperti mandor proyek. Harus tahu planningnya seperti apa, bangunannya mau dijadiin apa, dan harus tahu siapa aja yang bakal ngerjain bangunan tersebut. Dari situ kita belajar kalau misalkan teamwork adalah fondasi yang utama. Nah, dari tadi kan kita bahas bangunan dan juga organisasi. Kali ini aku bakal bahas langsung bareng sama Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil. Penasaran? Yuk ikutin! Sekarang aku udah bareng sama Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil. Mungkin kakak boleh memperkenalkan diri dulu ke para Genusian. Baik, Genusian, saya Januar Aditya Pratama Saputra, Ketua Himpunan Teknik Sipil periode 2004-2025. Satu kata mungkin menjadi Kahim Teknik Sipil gimana nih rasanya? Sulit digambarkan. Oh, sulit digambarkan. Kira-kira jadi Kahim dari Himpunan Teknik Sipil itu berat gak sih? Kalau dari saya pribadi sih, ada pepatah mengatakan, Kak, selebar kertas putih yang ada noda hitamnya, kemungkinan besar noda hitam tersebut yang akan menjadi acuan orang-orang untuk melihat. Jadi pesan saya di sini lebih ke moralitasnya sih, Kak. Ya kalau kita analogikan contohnya seperti kegiatan, meskipun BPH di dalam kegiatan sebagai steering commit, tetapi ketika ada kesalahan di organizing commit atau di OC, tetap juga ketua himpunan yang turut andil untuk menyelesaikan. Oke, yang aku tahu kan mahasiswa teknik sipil tuh tugasnya banyak, praktikum juga lumayan gitu. Nah, gimana sih ngebangun tim yang solid ketika para pengurus himpunannya tuh sibuk sama kegiatan akademik? Bisa dilihat dari kesibukan mahasiswa yang suka berada di kantin luar ya, Kak. Kebanyakan dominasi dari anak-anak teknik sipil. Tapi yang harus kita ketahui bahwasanya bersama itu tidak harus sama. Dan juga apa sih kunci buat menjaga solidaritas dari setiap anggota? Kalau dari saya pribadi lebih ke keterikatan sih, Kak. Keterikatan gimana? Keterikatan antara anggota dengan cara pendekatan persuasif maupun komunal. Kenapa saya bisa katakan demikian? Karena sulit kiranya kita membangun atau mengajak semua orang berkolaborasi tanpa ada satu tujuan yang sama, tanpa ada gebrakan yang sama. Meskipun pada awalnya variatif ya, orang-orang masuk himpunan itu ada yang ingin gaya-gayaan, ada juga yang ingin emang meningkatin soft skill sama hard skillnya. Tapi disitulah peran ketua himpunan untuk menyelaraskan pandangan setiap anggotanya. Kalau secara bahasa ada yang namanya itu parpending, yaitu penyelarasan pandangan. Nah, dari situ peran ketua himpunan mengulik apa saja yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan ketika masuk himpunan yang kemudian akan diselaraskan dengan tujuan himpunan itu sendiri. Jadi ketika kita sudah mengetahui tujuan dari setiap anggota, akan lebih mudah bagi kita menyelesaikan pandangan untuk mencapai tujuan yang bersama. Oke, kalau dari Kak Januar sendiri, lebih penting mana nih kira-kira anggota yang solid atau pemimpin atau ketua yang kuat? Kita nggak bisa teman-teman pakai paradigma oposisi biner. Kalau saya suka hitam bukan berarti saya benci putih. Kalau saya suka teh bukan berarti saya tidak suka kopi. Jadi dua hal tersebut sebetulnya satu linear dan berkorelasi untuk mencapai tujuan bersama. Karena bisa dikatakan ketua yang hebat pun lahir dari tim yang hebat gitu. Kalau sekarang kita analogiin, saya sebagai supir, sebagai ketua yang membawa kendaraan, teman-teman sebagai anggota tetap harus menjaga gitu si kendaraan tersebut biar tidak mengalami kendala atau trouble di jalannya. Tidak bisa sendirian. Karena kalau kita lihat di dalam suatu organisasi, bukan superhero yang harus kita buat, tapi super team. Jadi berkesinambungan ya? Berkesinambungan semuanya. Gak bisa dipilih salah satu. Oke, mungkin last question ya buat Kak Januar. Ada gak nih pesan-pesan buat para Genusian atau mungkin nanti para camaba yang pengen ikut organisasi tapi takut akademik aku terganggu? Buat Genusian ataupun camaba 2025, setiap insan diberi kebebasan untuk menentukan pilihan. Tetapi kita juga hidup di bawah aturan. Saya tahu
semua orang ingin mencapai kesuksesan, tapi semua orang takut mengambil langkah. Kita berhak memutuskan jalan mana yang kita lalui untuk mencapai kesuksesan, dan Hima salah satunya. Himpunan itu orientasinya untuk menunjang akademik kalian-kalian. Tuh. Terus juga kalau kalian takut ngebagi waktunya kayak gimana, saya kasih saran nih buat Ginusian sama Camaba. Ada 4 yang harus kita klasifikasikan dalam manajemen waktu. Yang pertama, ada penting mendesak. Yang kedua ada tidak penting tapi mendesak. Yang ketiga ada penting tapi tidak mendesak. Keempat, tidak mendesak dan tidak penting. Kita bisa melihat skala prioritas di sana untuk manajemen waktu. Jadi bukan menjadi alasan kembali bagi saya ketika kalian ingin berproses untuk mengupgrade diri kalian masing-masing. Kayak gitu sih, Kak. Oke, mungkin cukup sekian buat sesi tanya jawab sama Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil. Makasih banyak udah ngasih insight buat para Genusian, juga buat para Camaba. Semoga bermanfaat ya. Mungkin dicukupkan, Kak. Bisa say dadah buat Genusian. Nah, Genusian, semoga dari obrolan kali ini para Genusian bisa semakin aware kalau misalkan organisasi itu bukan tempat cuman untuk sekedar gaya-gayaan aja, tapi tempat untuk belajar bareng seperti bangunan yang kokoh. Aku Berliana, sampai jumpa di Cetok selanjutnya. Bye-bye!